guys, ketemu lagi sama gue Tiga. Hari ini gue bakal cerita tentang paranormal experience gue yang waktu itu kan gue sempet jalan-jalan tuh sama teman-teman gue. Ini cuma ada satu orang nggak bisa, dia lagi pergi. Sumpah gue males. Bacot Dewi. Sekarang akan cerita tentang paranormal experience yang kejadian itu di alun-alun Kidul. Posisinya tuh kita sehari sebelum mau berangkat pulang ke Jakarta. Kita malamnya ke alun-alun Kidul dulu buat jalan-jalan sebentar. Cuma mau ke ponnya aja sih rencananya, buat mau ke ponnya aja karena ya permintaan itu kan mitos dari masyarakat setempat kan biasanya kayak gitu. Nah akhirnya udah selesai dari alun-alun Kidul, kita langsung pulang nih. Kita langsung pulang ke homestay kita sendiri nih. Nah dalam homestay kita sendiri kan gue di perjalanan tuh ada kayak sedikit pertikaian lah gue sama temen gue. Gue juga ada pertikaian, jadi gue jangan nangis lah ceritanya. Gak nangis ya. Sedikit pertikaian sama temen gue, jadi gue kayak diem aja. Jadi kayak diem aja gitu, kayak bete juga sama semuanya. Jadi pas gue sampai homestay gue main HP, ngecas sambil tidur. Nah temen gue yang dua ini, dia di bawah dan gue di atas berdua sama dia. Di atas. Nah udah sampai di atas, udah sampai di penginapan nih, kita tidur lah semua. Ada yang di atas, ada kita di homestay itu ada 2 kamar. Jadi di atas sama di bawah. Nah gue di atas tuh berdua sama tiga temen gue ini. Nah tengah malam atau jam 2-an gitu, jam 2-an ke bawah tuh gue ngerasa kayak panas gitu abis dari Gunung Kidul. Tuh kayak badan gue tuh panas gitu. Dan dada gue juga nyesek pas. Akhirnya gue kamar mandi waktu itu karena badan gue panas kan. Gue cuci muka, habis cuci muka akhirnya gue tiduran lah. Habis itu gue kayak ada yang aneh gitu di tubuh gue. Tiba-tiba air mata gue ngucur sendiri dan habis itu gue nggak sadar lagi. Gue ngapain gue nggak tahu. Kan posisi gue juga lagi tidur, gue habis nonton juga. Nah dan juga Aib nih tahu kejadian mereka berdua. Kondisi bertiga, cuma orang satunya nggak ada. Pertamanya kan gue lagi di bawah. Pertamanya gue sama Jum di bawah. Jadi Jum sama gue di bawah, mereka bertiga di atas. Waktu itu kan si Riga masih diem ya. Jadi mereka di atas, pindahlah si temen gue yang satunya ke bawah. Masih sisa temen gue yang satunya di atas sama si Riga, berdua mereka. Yang gue yang di atas waktu itu. Di situ si Abinya ini bosen kan karena Riganya diajak ngomong nggak mau. Terus ya udah, akhirnya kita berempat di bawah, si Riga di atas sendiri. Karena kasur yang nggak muat kan berempat, jadi si Jumnya ngalah pindah ke atas. Pas dia pindah ke atas kan gue bertiga tuh lagi cerita tentang apa aja yang diceritain dari kuliah gue sampai waktu gue kerja, gitu-gitulah segala macam. Nah gue taunya Jum itu di atas lagi nonton video Korea gitu kan. Gue taunya itu dia lagi di atas soalnya suaranya kedengeran gitu. Habis itu suaranya berhenti, kan gue nggak kepikiran kemana-mana karena mungkin Jumnya udah tidur. Jadi gue masih sempet cerita, Abi pun tidur, gue berdua masih cerita sama temen gue yang satunya. Tiba-tiba gue nggak sadar karena posisinya kan gue ngantuk. Dari situ gue tahu kalau penginapan kita kan 2 lantai ya. 2 lantai, si Jumnya di atas. Pas dia pindah ke bawah, dia nggak jalan guys. Jadi dia Ngerangkak, bener-bener ngerangkak. Iya, dia ngerangkaknya pun nggak diem, nggak ini. Jadi dia ngerangkaknya sambil megang laki juga. Sambil nangis, bener-bener ngerangkak. Itu tangga turunnya dia ngerangkak, ya kan. Gue kira pertamanya
bercanda. dia bercanda. Gue sih ngira bercanda. Karena kan kita suka bercanda gitu ya sambil nangis-nangis. Jumnya sambil nangis-nangis itu pertamanya megangin perut. Gua kira Jum belum makan atau kenapa karena sakit perut gitu. Pas udah hampir mau sampai bawah lantai, dia posisinya masih di tangga. Tiba-tiba dia berhenti gitu kan. Gue tanya pertamanya, gue sampai teriak kan, Jum lu kenapa gitu kan. Sampai Abi pun yang udah tidur sampai bangun lagi gitu. Habis itu si Jum gak ngejawab, dia masih nangis-nangis, masih diam, masih posisinya jongkok. Tadi ngerangkak dia jongkok Dan tubuhnya tuh gemeter gitu. dan Semuanya. dan badannya itu emang keras banget gitu kan, udah tegang banget gitu. Kita angkat lah kan, kita Habis ke itu kasur, kita tidurin. diangkat, ditidurin ke kasur, itu posisinya dia masih nangis-nangis. Gak tahu kenapa, mungkin dalam hati gue ya, mungkin si Jum itu ke kamar mandi, mungkin ngelihat keluarganya yang udah nggak ada gitu kan. Tapi pas gue cek ke atas, si Riga masih tidur kan posisinya. Pas gue cek ke atas itu kamar mandinya itu hawanya udah beda gitu kan. Terus pas gue mau cek ke balkon, itu posisinya kan balkon masih pintunya kebuka, kamar mandi kan agak ketutup karena nggak bisa ketutup, nggak ada kuncinya. Pas gue buka kamar mandinya, itu udah hawanya udah nggak enak tuh dari situ. Gue cek keluar dari balkon, salahnya waktu itu gue pernah ninggalin kayak kopi gitu di luar di balkonnya itu. Gue tinggalin di situ karena kan bocah jarang minum kopi, tapi maunya kopi gitu kan, ditinggalin di situ. Nah, gue taunya si Jarang Jum minum kopi tapi maunya minum kopi. Iya, maksudnya minum gini. kopi gitulah. Maksudnya Pak jarang minum kopi, makanya kopi ditaruh aja di situ. Biar lebih enak. Ambilnya lagi kalau misalnya ke atas ini. Nah iya, akhirnya pas gue ke bawah lagi, itu posisinya Jum masih nangis, nggak tahu, gue nggak ngerti baca doa gimana gitu kan. Habis itu gue ke bawah, si Jum masih nangis, kita bertiga udah panik, nangis. Si Abi sambil bilang, udahlah kita nggak bisa nih begini bertiga doang gitu, kita manggil orang di luar aja, kayak ibaratnya yang punya penginapannya gitu kan. Tapi pas kita mau keluar gitu, memanggil, posisi Jum udah duduk tuh. posisi Jumnya pas kita gotong dia masih kayak jongkok tapi masih nangis gitu. Nah tapi pas udah kita tidurin yuk, kan kita kasih minum, gue suruh bangun, si Jumnya gue suruh bangun biar minumnya tuh lancar kan, biar dia ngomong gitu. Pas udah Di situ gitu dia kan udah minum, tiba-tiba dia pingsan gitu kan. Pas pingsan gue baru lari ke atas, gue ngerinya si Riga juga ke atas kenapa-napa. Jadi gue bangunin Riga, sampai posisinya Riga sampai nggak tahu apa-apa, sampai bang bangun bang, sampai dia dan itu kenapa? langsung Coba mojok lihat, dia Jum. kambing kan. Itu pas gue ke bawah, posisinya Riga itu tidurnya ngelintang ngalangin Dan itu, tangga. Dan jadi Sementara- logikanya Jum gimana cara ngelewatin Riga? Gimana caranya ngelewatin Riga sambil ngerangkak gitu kan, nggak mungkin dia jalan seperti biasa langsung ngangkat Riga. Dia posisinya udah ngerangkak, bener-bener ngerangkak, otomatis dia ngerangkaknya ngelewatin Riga pastinya. Makanya gue bangunin Riga ke bawah, Riga yang nggak tahu apa-apa dia pindah ke bawah. Gue berempat udah bener-bener bingung, panik. Akhirnya pas Jumnya sadar itu udah mulai legaan, akhirnya pintunya agak dibuka sedikit Biar ada hawa lah, biar ada hawa. enak ya. Makanya dari situ kita cerita kenapa bisa kejadian kayak gitu, kejadian sama kita gitu kan. Ini Intinya sih guys, buat pembelajaran kalau misalnya di daerah orang kita harus permisi. Kalau sih kita misalnya tuh bukan soal ya, tapi gimana ya, Cicilan lah. lagi bercicilan. Cuma kita di sana tuh kita juga jaga etika. Kita Iya, juga kagak ngerokok atau buang sama sembarangan. Cuma emang ya Itulah Karena Ya, kita mungkin karena kita pertama kali ke alun-alun gitu, mungkin kayak kenal tuh gimana. dia itu pengen kenalan sama kita yang mau ngajak main gitu, tapi posisinya dia
ini kejung gitu kan. Ya, oke guys. Selama thank you ya untuk sudah ini, jangan lupa di subscribe, Komen. like, and share. Yuk. Thank you ya. Udah Dah. udah Bye.